penolakan. Saya sendiri ini yang menghadap ke salah satu seorang dosen. Terus saya mengatakan kalau intinya ya ada PKPT di kampus dan begini. Jadi dia mengatakan, loh wis enek, mohon maaf ya ini kan sejarah ya, menceritakan sejarah. Wis enek PMI nyapa kok arep pengen PKPT. Lah kan nek Ibnu IPPNU, ini saya menirukan apa yang dikatakan beliau ya. Kalau lek Ibnu IPPNU rayo dige pelajar rayo dige cacah ngono kuwi ya SMP SMA. Terus ya kalau bisa dikatakan beliau itu dosen yang memang sedikit banyak memiliki peran di kampus. Maksudnya punya jabatan yang memang beliau bukan orang geber-geber lah istilahnya, bukan dosen biasa. Nggak tahu kenapa saya itu mungkin bocahnya ya rada gampang emosi, atau mungkin karena memang saya dari kecil IPB ya, digitukan itu ya saya jawab, loh Bu, soalnya kalau di PDPMT-nya IPB itu yang dipakai bukan SD, SMP, SMA-nya, tapi usianya kalau di IPB itu kan maksimal, kalau saya dulu ngomongnya kalau nggak salah 27. Berarti kan mahasiswa masih masuk Bu. Sebenarnya kalau dikatakan kurang ajar ya kurang ajar, saya jawab kayak gitu. Tapi ya karena saya itu bocah rada piye ngono. Saya jawab belak-belakan begitu. Terus beliaunya cuma mungkin ya rada kejian juga. Ngono ya cuma gitu doang jawab. Tapi akhirnya setelah beberapa kali ngomong, beliau ya akhirnya mengiyakan. Maksudnya nggak lagi membahas nyapa kok panggilan penampilan sekolah kayak gitu kan. Maaf, saya menambah sedikit ya dari yang terkait adanya PKPT umum. Jadi perlu kita sama-sama tahu bahwasanya UNU berdiri tahun 2016. 17 saya mulai masuk ke kampus UNU karena kantornya sama, insya Allah saat itu kantor saya itu di kampus 1 yang lantai 2 gedung barat selatan. Saya masih ingat yang direbut oleh UNU. Kebetulan saya punya kenalan orang dekat saya di UNU sana. Saat itu saya masih ingat, saya kemudian rekan Udin, rekan sekretaris saya, rekan Koiri, ya insya Allah masuk. Pas saya di ruang bawah, di ruang kantin sebelah selatan, orang yang saya katakan tadi, yang dekat saya tadi, itu pas turun kemudian mau izin saya mau mengajar. Ternyata beliau itu bercerita bahwasanya memang ternyata UNU didirikan, awal dengan UNU seluruh Indonesia yang diawali oleh UNUSIA itu yang di Jakarta, bahwasanya sudah didok oleh BPN saat itu ya, didok bahwasanya tidak ada organisasi lain selain PMI di dalam UNU. Saat itu memang BEM dan semuanya ya PMI saat itu. Kemudian saya nggak berani bicara dengan dia tadi. Oh, saya pengen tahu intinya pokok Ibnu harus masuk. Nggak bisa nggak masuk di UNU karena UNU bawa embel-embel NU di belakangnya. Ya meskipun ya nggak tahu sih PMI sudah NU belum sampai sekarang. Ya meskipun di dalamnya anggota dan pengurusnya semua NU, cuma PMI-nya ini sudah NU. Kalau malah jelas nggak mau NU. Jadi itu ya sudah, saya tolak saya geser sama rekan-rekan saya saat itu di kampus 1 yang umum itu. Kemudian masih gak terima lagi, ya diskusi menghadap pembina Mas Diin sama rekan ini
yang kebetulan akan rutin menaungi bidang organisasi PC, diskusi gini. Dia dapat info, HMI mau masuk lewat siapa? Lusuri jadi, oh ternyata memang ada orang dosen yang notabene dulu pernah ikut HMI. Ini sahabat saya yang sedih ini kan punya inisiatif, saya bicara orang dua, saya sama ini berangkat ke. Saya masih ingat Budin mengatakan, Bah, jadi seperti ini. Salah satu penunjang untuk menambah mahasiswa itu adanya ormek. Jadi kalau banyak ormek di dalam UNU akan menambah ketertarikan siswa-siswa yang akan jadi mahasiswa untuk masuk ke UNU. Seperti itu. Dan lagi-lagi ini kesempatan besar untuk Ibnu karena banyak Ibnu itu kan nggak hanya di kampus, lingkupnya kan di masyarakat juga ada yang punya peluang untuk meracuni teman-teman kita di rumah untuk masuk ke UNU kan ya itu yang bisa. Ya kan? Akhirnya ini maha rezeki biasa. Itulah bahasanya begitulah gitu. Jadi gini Pak, nanti gini nggak apa-apa, silakan PMI memang diwajibkan dia ada di UNU, tapi kan nggak apa-apa HMI, GMNI, kemudian bahkan ormek yang non muslim pun nggak apa-apa masuk di UNU karena akan memang bisa menunjang penambahan mahasiswa di UNU yang saat itu periode pertama itu UNU hanya berapa mahasiswa? Ya 90-an dan yang bertahan sekitar 30 ya yang bertahan dan 30 mahasiswa. Sangat masih sedikit. Bahkan UNU itu kan universitas. Jadi bisa kan non-muslim bisa masuk kan di dalam UNU. Jadi nggak apa-apa orang yang keluar non-muslim pun nggak apa-apa dimasukkan ke UNU untuk menambah mahasiswa yang ingin masuk ke UNU. Sudah dibicarakan terkait orang yang masuk terakhir Ibnu ini yang paling bisa untuk berperan menambah mahasiswa di UNU. Terbukti ya, persentase mahasiswa UNU angkatan kedua berapa orang? Saya yakin 60% itu dari Ibnu saat itu yang masuk. Ya meskipun dulu saya pernah disakiti oleh salah satu dosen UNU ya, kontraknya nanti per A berapa? Ada fee-nya ya. Ada nanti kalau teman-teman itu bisa membawa mahasiswa masuk ke UNU, ada fee-nya per A. Kita kejar banget sudah. Teman-teman ke Aceh yang punya teman yang mau kuliah silahkan masuk ke UNU, beasiswa dan lain-lain lah. Saya berani menjamin yang tanggung PC itu kan. Ternyata setelah masuk sekian banyak, ya sudah. Saya sambat ke orang dekat saya. Kok ngene itu nih? Biar kan enggak. Nah, seperti ini. Akhirnya dia diam, sudah diam. Enggak berani saya terlalu banyak bicara sama dia. Itu yang saya maksud bahwasanya memang kalau tadi bahasanya kalau ini itu ini itu sulit ngomong PKB untuk UNU ya wajar karena memang UNU itu didirikan untuk PMI, mohon maaf, organisasinya mahasiswa. Untuk saat itu sudah beda, masuk semuanya. Dan yang saya tahu UNU se-Indonesia ada sekitar berapa? 30 ya kampus Indonesia itu. UNU yang bisa dimasuki beberapa ormek hanya ada 2, UNU Sida sama UNU Blitar. Yang ada PKPT-nya hanya UNU Blitar. Sudah ada. Alhamdulillah berarti UNU Blitar ini salah satu
UNU yang bisa menerima teman-teman PKPT masuk di dalam kampus. Pejuang-pejuangnya ya ini ada rekan siapa? Rekan Tegar ini, kemudian saya salut juga kepada rekan TWNI yang berani menjadi ketua perdana di PKPT. Oh, itu ya, dari sama Linda ini. Ya, rekan Linda yang berani menjadi rekan Linda yang berani menjadi ketua perdana. Jadi sering rekan Aldan ini, ya, rekan siapa? Rekan Tegar ini sering saya apa ya? Enggak. Saya pisui. Ini kan sering menghujat si Alwi gitu ya. Alwi gini-gini sekarang setelah KPT malah ikut gini. Bene. Alwi, dia ini kuat jadi ketua PKPT pertama. Aku kan enggak dia, enggak wani. Jadi jangan pernah menyalahkan orang yang sudah berani ya. Bahkan rekan Aziz, ketua PAC setelah ini ya. Sering juga ini Mas Tegar itu gini ya sampai jomblo ning ngono Tegar itu kalau pernah wani jadi ketua pertama yang atas loh aku ini kan gitu. Jadi jangan pernah menghujat si Ali lagi seninda itu jelek-jelek elek-elek loh. Mereka berdua sudah pernah berani menjadi ketua perdana PKPT di UNU yang berani menabrak kebijakan kampus saat itu yang tidak PKPT tidak boleh masuk dalam UNU. Sampai hari ini tinggal terus kekerjaan Linda sama Alwi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau tadi rekan kalian ini ngomong peran PKPT dan dalam dinamika kampus. Saya pernah mengisi Makesta apa ya di mana? Di basecamp Papungan ya? Di Papungan ada Makesta mahasiswa ya? Makesta masa mahasiswa. Bahwasanya kalau PKPT Ibnu UPRU pengen ikut dalam membuat kebijakan kampus, ya jangan takut untuk bersaing merebut kursi BEM. Sudah berani belum? Sudah berani ya? Minimal sudah berani. Siapa yang maju? Tidak lagi. Sudah berani. Jadi itu sudah menjadi salah satu upaya bahwasanya PKPT ini ingin ikut peran dalam dinamika kampus. Awal kalah ya kemarin, kalah. Besok lagi jangan sampai kalah. Kalaupun bisa Prisma yang sekarang dari organisasi lain, iya, bisa dekat atau enggak? Enggak bisa. PKPT itu lah. Bisa ya? Jadi dalam pemilu raya itu kalau bisa setiap ada pemilu raya ya PKPT harus ada. Jadi nggak usah ngomong kalah wingi PKPT kalah mergo elekan sing KPU ngene. Gak penting itu. Kalah ya kalah. Gak usah ngomong delay. Politik yang ngene itu. Kalah ya kalah. Wis ya wis. Kalau katakan seperti itu. Tarung ya tarung, kalah wis ya wis. Akeh wong siap menang, tapi gak siap kalah. Wong gak siap kalah bahasane ngono kuwi, sing suatu dibuang lah, sing kalah. Ini gak penting sama mas kalah. Itu hanya alasan-alasan yang kalah. Lebih baik ketika sampean kalah, sampean segera ambil sikap untuk menjadi orang kalah yang menang. Orang kalah yang menang. Itu ya kan gitu ya. Orang kalah yang menang. Jadi jangan sampai nggak ada kader PKPT yang nggak profesional. Harus semuanya profesional. Ketika sudah dalam tarung ya sudah kalah. Langkah selanjutnya apa? Minta rekonsiliasi. Karena gini, silahkan kalau sekarang Tresma sudah dikuasai oleh lain gitu ya,
Ya bagaimana kita itu bisa menjadi salah satu di dalamnya, tetap harus di dalamnya. Yang minimal bisa ngopi sama yang berpuasa saat ini. Esma itu kalah untung. Kan juga kalau itu nggak usah, nggak yang seperti itu nggak usah. Kemudian kita itu kakak saya ini diuntungkan ada embel-embel NU juga di belakang IPNU sama UPN yang sama dengan UNU juga yang ada embel-embel NU di belakang. Kalau kita ditolak oleh dosen, kita punya kiai, waktunya bapak, gak apa-apa. Orang kita itu ngengkel untuk pengen api kan, gak apa-apa. Kalau sudah kalah hitung kemarin, kalah hitung sama dosen itu. Betul. Kalau sampai kalah hitung karena demi kebaikan gitu, yang kayak di sini kiai kan mau. Sama bisa diuntungkan karena sama-sama NU di belakangnya. Harus bangga dan kemudian yang kedepannya jangan sampai kalah lagi. Kalau ngomong ingin ikut dalam dinamika kampus ya, karena itu sangat penting untuk bahwasanya peran PKP itu jelas ketika ngomong terkait dinamika di kampus. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya saya sama sedikit. Jadi kalau rekan Rizal kan agak penjabarannya tadi terkait yang ikut dinamika kampus, mobil khususnya di Pemira kemarin ya, saya juga agak sedikit menspesifikasikan. Memang inisiatif PKPT tahun ini ikut ambil dinamika kampus salah satunya buang. Nggak melu nyala sih, penting melu. Ya semakin suka. Jadi ada rekan kita Linda kemarin dan juga rekan Farouk yang sebenarnya dari IPNU dan di PPNU, akan tapi bukan suatu kesalahan. Menurut saya ini juga pembelajaran. Maka dari itu ini loh, PKPT ini kader IPNU PPNU di kampus atau PKPT ini lumbuhnya intelektual di IPNU PPNU ya ini loh. Jadi kita nggak selalu kalau fungsi organisasi dan kaderisasi itu sudah jelas. Akan tapi kalau mengingatkan kembali, rekan Rizal Kamil Huson pernah menambahkan yakni satu kebijakan kampus. Jadi peran pentingnya PKPT dalam kampus itu seperti ada organisasi, kaderisasi dan kebijakan kampus. Harusnya ikut andil. Nah, bagaimana mengawal kebijakan kampus ini kalau kita tidak ikut bermain di itu tadi, ya. Percuma kalau kita teriak-teriak rekan kafir. Kalau dicontohkan rekan itu tadi buat artikel dan sebagainya, mau coba sampai DE nulis kayak rasa-rasa dan tidak mau coba artikel rekan kafir kan, yang calangan lah. Soalnya ditulis rekan kafir, gak penting paling yang dulu tak online-nya rekan kita Ika itu sih cuma di screenshot di story, masa udah dibocorin mau berita apa nggak ngerti pokoknya seperti itu. Jadi kalau kita tidak benar-benar ikut andil di dalamnya, yus angin lima tok ini. Dan inilah rekan dan rekan kita, meskipun kita ini istilahnya derajat intelektualnya ini lebih dari rekan-rekan kita yang tidak sampai atau belum setara dengan kita, mohon maaf, masih SD, SMP dan sebagainya lah mungkin. Yang membuat ciri khas IPNU PPNU tidak hilang ini lagi dicontohkan oleh saudara-saudara kita. Mohon maaf, meskipun kita tahu bahwasanya itu hal yang biasa sebenarnya dikatakan. Ini forum kita, masih ada kata maaf. Ini yang jangan sampai hilang. Mohon dari saya, mungkin sudah jelas lah terkait dinamika kampus, gak perlu kita ulang sudah berapa kali ketemu kan. Seperti itu.
Mungkin dari rekan Udin mau menambahkan biar lebih informatif. Saya ini apa namanya agak harus digarisbawahi ya, antara IPNU IPP ini bahasa kesan bahwasanya menjadi bermusuhan dengan PMI ini jangan ya. Ini kita bukan bermusuhan dengan PMI bukan, tapi kita persaingan kualitas, persaingan kuantitas. IPNU IPP ini memiliki peluang yang besar loh ya dibanding dengan PMI. Walaupun PMI dikasih pintu pertama oleh UNU. Kenapa begitu? IPNU IPP ini pengenalannya lebih mudah ketika mahasiswa baru terhadap IPNU IPP. Mahasiswa baru itu ketika lulus SMA itu belum mengenal yang namanya PMI, tapi sudah mengenal IPNU IPPNU. Ya, ini menjadi peluang besar. Dan bagaimana Anda bisa memanfaatkan itu? Ya, ini coba ketika nanti teman-teman, saya yakin ini bagian dari sebagian besar pasti ada dari PAC yang ada di Kabupaten Blitar. Ya sudah, sebelum dia masuk di gerbang UNU, nanti di sini kelambini ibu di sini. Ini menjadi bagian besar peluang kita besar untuk bagaimana mewarnai kampus UNU. Jangan kecil hati dengan PMI. Saya ini orang PMI ya, saya orang PMI. Tapi kalau di Blitar ya, di Blitar karena saya berproses di ibu ya, dulu becek milih IPNU ya, banyak ada pesaing ya gitu kan. Tapi ini menjadi sebuah pembelajaran kita yang besar. Bagaimana kita memanfaatkan itu. Yang penting ojo nganggep itu bagian dari musuh kita. Ya. Itu adalah teman persaingan intelektual kita. Dan perlu digarisbawahi juga, pasti anak PMI itu kesannya senang foto. Dan ini yang sering kita viral, dan beberapa bulan yang lalu viral. Cah IPNU IPP gak usah ke politik. Ya maksudnya pernah ada quote itu ya. Cah IPNU IPP gak usah ke politik, kampus ben diurusi PMI. IPNU IPP ngurusi kebudian, ngurusi ibaan, tahlilan, oke lah ya. Tapi ya walaupun kurang sepakat sih, tapi ya mau gimana lagi ya ini. Tapi lebih baik kita mewarnai hal-hal yang lain ya. Jangan, kalau budiah itu bukan menjadi sebuah nih PKPT pulang kerja apa, tahlilan, tibaan, itu menjadi downgrade-nya PKPT. Kenapa begitu? Tahlilan, tiba itu jadi ubudiyah amaliyah. Wis amaliyahnya pun tidak ada program kerja. Nah ini harus digarisbawahi senior PKPT. Kalau ada PKPT nanti ke depan ada program kerjanya apa nih? Kayak UBED nih, program kerja apa mas? Tibaan, tahlilan. Itu menjadi sebuah amaliyah rutinitas bagi Nahdlatul Ulama, bukan menjadi program kerja. Kalau PKPT ini mengadakan program kerja yang sifatnya amaliyah Nahdlatul Ulama, itu menjadi downgrade. Gak gelem mikir, gak iso mikir apa yang harus kita lakukan ke depan untuk kemajuan PKPT. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Kok PKPT? Kadang aja PC itu juga masih ada yang namanya program kerja tahlilan. Itu bukan jadi program kerja, ya. Jadi amaliyah keseharian kita. Apalagi kita digoncang dengan adanya pandemi ini, harus tantangan organisasi bingung. Artinya Makesta bingung. Artinya Lakmut juga bingung. Bahkan Konverkom ini delek-delek sampai yang talok ya kan. Bukan itu ya. Jadi ini harus menjadi sebuah bagaimana teman-teman IPNU IPP PKPT ini inovasinya bermain, inovasinya hidup, bagaimana menyikapi pos pandemi ini. Teman-teman juga ya apa ya, pena ya. Makesta ini ketika pasca pandemi ini seperti apa? Nggak mungkin diadakan dalam 1 tahun ke depan, ini pasti masih ada halangan-halangan, dihalangi kampus lah, dihalangi Satpol PP lah, dihalangi Satgas Covid lah, pasti itu. Nah ini yang harus kita berpikir bagaimana PKPT ini tetap berjalan. Apalagi jenengan sering kuliah
online, hanya bertatap layar, bukan bertatap muka. Ya. Jadi ini harus tantangan besar bagi PKPT. Intinya, ojo kesel-kesel ngopeni PKPT. Walaupun kadang itu saya kurang sepakat dengan adanya PKPT. Kenapa? Karena memang saya itu satu kompleks, satu atap, satu genteng dengan yang namanya rekan Denny, ketua PKPT LKPT, direktur PKPT Jawa Timur. Saya sering berdebat kenapa harus ada PKPT perannya bagaimana. Nah ini yang kadang-kadang saya juga bagaimana nih PKPT perannya belum jelas arep melu demo iki yo kadang-kadang dideleng ning mburi dhewe ya. Arep gawe seragam ibu iki yo ora pantes ya kan. Terus aku kok demoan, omongan demo sing demo kampus sing dhewe ya. Ini kan juga serba repot. Bagaimana itu kita buktikan supaya PKPT keberadaannya tidak diremehkan di belakang ya. Cari celah yang lain rekan-rekan kita ya. Cari celah yang lain. Kalau masalah Komira selesai lah ya. Urusan menang dan kalah saya juga pernah merasakan menang dan kalah ya. Kalau sebelah kanan saya ini tidak pernah merasakan kalah ya kan. Karena selalu menang ya, selalu menang. Nggak tahu besok. Jadi harus kita cari peluang-peluang baru rekan dan rekan kita ya. Ini saya berharap PKPT ini menjadi lumbung ya, bahasanya tegar ya. Sing daki-daki lumbung intelektual guys. Lumbung intelektual ini harus menjadi minimal senang moco lah. Minimal senang moco buku. Ayo katakan ada yang sehari ini punya target aku moco buku sehari 5 lembar. Ada nggak katakan? Tak kasih hadiah serius. Ada satu ya.
rekan-rekan kita, ada hal yang sering terlena di teman-teman organisatoris. Harus ada keseimbangan antara akademis dan organisasi. Ya, kenapa begitu? Ini Indonesia. Jenengan kayak Tegar. Saya sering komplain ke Tegar. Kalau teman-teman terlalu terlena di organisasi dan tidak memperhatikan yang namanya akademisnya, jenengan ini masuk di kampus dulu, tanggung jawab paling besar bukan di organisasi, tapi di akademis, di kuliah jenengan harus selesai. Mau tidak mau harus selesai. Ya, kenapa begitu? Kayak bahasanya Tegar, dia ingin membangun yang namanya beranggitur. Tapi kalau urusan akademis tidak tuntas, semisal keberuntungan itu bisa diciptakan dengan dua hal. Ada kesempatan dan ada kesiapan. Contoh, ketika ada peluang PKH, itu adalah peluang. Tapi kalau Anda tidak siap yang namanya ijazah, ya sudah, ini bukan menjadi keberuntungan, ya kan? Wis duwe wong jero, ya kan? Wis duwe wong jero, duwe PKH, kami tidak punya ijazah, ya kan? Ya sudah, ini tidak menjadi keberuntungan bagi kita. Wah, bojone Tegar jadi sekretaris desa. Bejo itu karena dia sudah siap dengan secara skill dan siap secara akademis. Kalau jenengan tidak, ini Indonesia nggak bisa. Wong jero saya kira secara administrasi baik orang semua. Kalau mau memanfaatkan kesempatan itu, ya harus tuntas di dua elemen itu. Ini yang harus kadang-kadang teman-teman terlena. Ngurus organisasi terus pokoknya aku paling loyalitas pokoknya. Tapi lupa dengan loyalitasnya terhadap dirinya sendiri. Saya tidak sombong ini. Saya ini lulus 3,5 tahun. 3,5 tahun S1 lulus 3,5 tahun. Waktu 1 semester saya habiskan di organisasi. Ya, tinggal ketemu genap 4 tahun baru saya wisuda. Dipaksa 3,5 tahun wisuda juga bisa, tapi eman-eman. Aku sarjana itu 4 tahun ya. Yang setengah tahun SKS organisasi. Ini harus tuntas. Banyak teman-teman saya yang tidak selesai di akademisnya. Ini yang harus menjadi persyaratan. Apalagi jenengan ini jauh-jauh wirawiri, udah ke rumah isu kampus, mana ini sudah melelahkan. Tiba-tiba di tengah-tengah jalan jenengan tidak selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya orang terdekat saya. Kalau saya juga punya orang terdekat di UNU. Saya juga punya orang terdekat di UNU sekarang. Ada titipan. Teman-teman PKBT ini harus manfaatkan yang namanya peluang-peluang dana hibah penelitian. Ini belum ada yang mengambil, siapapun belum ada yang mengambil. Ini teman-teman PKBT harus manfaatkan itu. Jadi cobalah, urusan duit organisasi itu bisa dicari tidak hanya dengan modal proposal kegiatan, tapi dengan proposal penelitian, berapa persennya ini buat organisasi. Itu sejahtera di kader, sejahtera di organisasi, ya. Jadi pesannya itu. Terus kemudian yang terakhir, PKBT ini harus eksis. Eksisnya nggak boro-boro guys. Kecuali kalau PKBT lo rata waktu sudah kuliah tahu itu eksis, tapi noise negatif, ya. Nadanya nada negatif. Eksisnya bagaimana? Harus punya prestasi. Tidak kuat di KWD, prestasinya dibawa bareng-bareng. Dana hibah itu harus berkelompok, ya. Punya mau penelitian apa nih? Penelitian tentang bagaimana sikap aktivis terhadap pos pandemi. Ya apa mengelola organisasi di pos pandemi? Gak oleh ngopi bareng, ngopi 20 menit lekas salam wis
tutup ya kan, space buyar. Nah ini harus menjadi penelitian seperti itu harus dimanfaatkan ya. Jadi teman-teman PKWT silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Anda itu adalah anak kandungnya NU ya. Mau tidak mau saat anak-anaknya bakal dipikir no. Tapi usah beli-beli ya. Beli-beli. Kalau repot-repot paling NU gaya anak angkat ya kan. Lebih sayang ke anak ya. Itulah yang mungkin dapat saya tambahkan. Ya, jadi tadi beberapa pandangan dari narasumber. Saya mau mengulas. Tadi siapa yang baca buku tadi siapa? Oke, nanti tak kasih dia nanti. Nanti kalau lupa saya ingatkan ya rekan Udin. Jadi mengulas kembali sedikit apa yang dikatakan rekan Rizal mengenai ketua pertama PKPT Unum Blitar ini. Bener banget, jangan diolok-olok, jangan kayak istilahnya diremehkan. Saya itu saksi gimana perjuangannya rekan Italinda, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya, meskipun saya sama beliau ini teman deket banget, Pol Gadung, mepet, gandeng, gancet ya. Tapi kalau urusan seperti ini, kadang saya tuh dulu tuh sempat mikir, saya ini kok maksudnya awal-awal dulu PKPT itu kan nggak mulus ya perjalanannya, gak oleh pompo, wirawiri, tambah rono, diseneni, rene diseneni. Ini beneran, jadi sambil di ketua PT-nya malah no piye tolin, sirmu piye tolin, malah gitu kan. Apalagi sambil ke direkturnya malah dipola ale. Ini beneran ini ya, kamu saya bukan. Jadi kalau saya pikir rekan Ali dan rekan Italinda ini orang yang selain berani itu juga mereka juga orang yang luar biasa. Jadi jangan lupa mungkin rekan-rekan kita ada yang hobi penulis, bisa loh cerita ini ditulis gimana sejarah PKPT, perjalanannya PKPT dari awal sampai titik ini, dan juga mungkin tentang implementasi sebagai kader PKPT di ranah kampus. Ini sepertinya kalau salah satu rekan-rekan kita PKPT ini intinya sudah melaksanakan itu. Contohnya ketuanya ini, beliau kemarin story-nya saya lihat itu ikut kemarin kan penelitian itu ya PHB 2D. Jadi nggak cuma di organisasi, beliau juga di kampus itu juga luar biasa kuliahnya. Terus menggaris bawahi yang menurut rekan Udin, kalau rekan Zubaid itu kuliah tidak mandi. Ini mau saya bongkar. Kalau rekan Zubaid itu bukan tidak mandi, tapi kalau di kampus pernah saya itu diceritakan sama salah satu rekan PKPT. Wayai ujian kancane mempeng nulis, dia malah nonton YouTube gini di belakang. Ternyata di balik itu sudah selesai mengerjakan, bukannya nggak mau mengerjakan, tapi sudah selesai. Berarti kan sangat amat luar biasa pandainya gitu. Teman-teman dong buat rekan-rekan PKPT kita. Nah, selain itu juga mengenai yang tadi antara PKPT dan PMI. Kalau PKPT itu mungkin fokus ke ubudiannya dan amaliannya. Itu kalau PKPT juga sudah menjalankan. Jadi sebelum acara yang mungkin pelatihan desain dan kawan-kawannya yang maksudnya acara-acara milenial itu sebelumnya tahlilan dulu. Itu juga sudah pernah dilaksanakan. Biasanya imamnya itu rekan Latif yang tukang imami tahlil. Itu ya. Nah, kalau itu kan tadi isu seputar kampus. Saya pengen tahu kalau isu dari PKPT-nya sendiri. Mungkin kalau rekan Udin pernah mendengar kalau di PKPT, maksudnya lingkup PKPT sendiri, mungkin hubungannya antara dengan Mataraman itu tadi, atau dengan pimpinan cabangnya, atau dengan pimpinan wilayahnya. Soalnya ini beberapa waktu yang lalu kan PKPT Unum Blitar itu mengadakan lakmut ya. Rekan-rekan kita di sini juga ada jadi peserta. Setelah itu beberapa harinya itu saya itu dikontak sama salah satu rekan dari Bojonegoro kalau nggak salah. Ditanya gimana rekan-rekan kita Unum Blitar itu kok bisa mengadakan lakmut, sedangkan di PKPT saya mau mengadakan lakmut itu kok dijegal-jegal gitu. Terus
saya tanya ke rekan ketua sama rekan tegar gini. Terus setelah itu saya juga kurang tahu kelanjutannya gimana, tapi intinya mengadakan lakon saja sama pimpinan cabangnya itu dijegal. Benar beliau mengatakannya dijegal, berarti kan ada hubungan tidak baik antara PKPT dengan pimpinan cabangnya gitu. Jadi mungkin rekan tegar yang sudah berkelana kemana-mana mendengar apa isu-isu PKPT, mungkin rekan Rijal, rekan yang sudah senior bisa diceritakan kepada rekan-rekan kita PKPT. Ngoten. Siapa? Enggak, rekan tegar. Baik, saya tanggapi sedikit bercerita dan mengulas rekan mungkin ini. Nah dari tadi saya ini membangkitkan gelora semangat saya. Ini saya seperti ini, mohon maaf, saya salah satu contoh yang gagal di akademis, masih tertunda, belum gagal, masih tertunda. Gara-gara ya saya contoh rekan Udin ini, tapi kan kapasiti saya mungkin perlu diupgrade lagi. Jadi yang seharusnya SKS ini sekian persen ini jomplang, jadi setara, akademisnya belum lolos, tapi SKS-nya juga baru punah. Mungkin saya kira seperti itu kalau untuk masalah akademis dan edukasi. Lanjut ke isu PKPT. Saya sedikit saja intermezzo terkait PKPT dan PMI dan PMI. Saya rasa harus kita selesaikan, dan jauh-jauh hari sebenarnya sudah selesai. Mas, rekan Rijal ini pernah terluka ketika berhubungan dengan UNU, dan saya juga salah satu kader yang pernah terluka ketika baru pertama kali masuk ke UNU. Karena apa? Sebelum saya mengenal PKPT, pernah dicatatkan sejarah. Karena apa? Karena PMI ini mengaku bahwasanya kakak dari Ipenui UPN. Ketika saya melihat di PDPRT NO, PDPRT NO, kalau nggak salah, di situ sudah jelas kok bahwa NO itu sangat jelas, nggak usah diperjelas lagi, sudah sangat jelas. Dan saya rasa itu paling membekas sampai saat ini, dan paling yang membuat luka itu kembali ketika membahas Putu Cahyo penuhi pelajar kok turut kampus ini apa. Dan sering saya beri paham mereka dan rekan kita ini, jangan bosan-bosan untuk meladeni, jangan bosan-bosan, ladeni saja tidak masalah. Itu tadi loh, bener yang dikatakan rekan Udin, kita tidak bermusuhan, kita ini persaingan, baik dalam hal apapun itu. Toh selama ini kan juga seperti itu sebenarnya, nggak bermusuhan, kita ini persaingannya sehat, nggak masalah. Kalau mau debat, oke, monggo debat, tapi jangan sampai ada kekerasan. Seperti itu ya, kalau kadernya dan sebagainya. Toh juga PMI yang ada di Blitar juga ikut ranting maupun PAC di Kabupaten Blitar, saya yakin ya. Bahkan rekan Niam ya, kemarin juga ikut lakon kok di Jalopuro. Mohon maaf, ya sahabat Niam, berapa misalnya PMI Blitar juga berusaha ikut lakon juga. Seperti itu ya. Membahas isu lainnya di PKPT. PKPT ini karena lumbungnya intelektual, karena dari lumbung ini kan sudah banyak aslinya. Lumbung ketemu lumbungnya intelektual kader PKPT ini membuat gunung. Jadi merasa tinggi, bahwasanya setara dengan PC, sampai seperti itu. Isu yang beredar di mana-mana sebenarnya seperti itu. Dan juga dirasa menjadi PC tandingan di daerah-daerah tertentu. Seperti itu rekan-rekan. Adanya Korda, adanya Kornas dan sebagainya, itu kadang-kadang ya, enggak selalu, kadang-kadang disinyalir itu tadi mengkhawatirkannya ketika merasa menyetarakan struktural kepengurusannya tadi. Terus misalnya di Korwil lah katakanlah, itu sudah merasa bahwasanya gak perlu PB, di Korda juga seperti itu, gak perlu Korda PC, Korda PKPT iso sampai Kornas. Makanya Kornas terakhir itu memutuskan diganti
bukan koornas, bukan porda, tapi silatnas, silatin dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kumpulannya tetap, nah ini yang menjadi isu PKPT, ada gap dan sebagainya. Nah, ketika membahas kenapa toh kok dihalangi dijegal, sama sebenarnya berita juga demikian. Bahkan saya selidiki, ini juga orang kita juga sebenarnya yang menjegal. Dengan beliau ini jika tidak salah, dan kita juga sangat tidak salah kita melakukan pengkaderan kok sesuai dengan jalur. Ketika membahas aturan dan sebagainya secara tahap, memang ada yang pro dan kontra. Dan ketika itu kenapa kok bisa langsung PKPT Blitar? Kita membawa PPW Jatim, PPW Patriot, seperti itu. Nah, ketika Bojonegoro juga ternyata ini oknum lah, oknum. Saya tanya dulu, di cabang ada siapa saja, yang ikut OPEC siapa saja. Saya tanya begitu. Ternyata itulah tetap dari saudara kita yang mungkin persaingannya itu sudah melewati jalur yang tidak sehat, karena saingnya itu sudah bukan lagi di jalur yang untuk bersaing. Jadi jegalnya itu di jalur yang waktunya kolaborasi, lah kok malah berkompetisi seperti itu. Bisa dipahami gitu? Itu mungkin ditambah yang senior-senior. Cukup ya. Mungkin beberapa yang dikatakan rekan-rekan tadi bisa ya dijadikan informasi tambahan lah, pengetahuan dengan semua terkait dunia PKPT ngoten nggih. Nah, sebenarnya ini kurang afdol kalau cuma saya saja yang bertanya. Jadi saya membuka sesi pertanyaan untuk rekan-rekan kita audiens. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Narasumbernya ada 3, jadi bisa masing-masing narasumber bertanya satu-satu atau mau salah satu juga bisa, monggo. Mungkin dari rekan dari PKPT mana? Unusida. Oh, Unu Sidoarjo, ya. Ini dari Unu Sidoarjo, rekan. Mau bertanya, monggo. Ini rekan kita nggak ada yang bertanya, rekan? Nggak usah malu, nggak apa-apa. Ini sebenarnya rekan-rekan narasumber ini juga orangnya santai kok. Nggak ngedeni kan? Nggak pasang aja ngedeni dari tadi. Cukup, tidak ada pertanyaan? Beneran? Nanti nganu batin mean. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin ini jadi sesi terakhir. Untuk masing-masing narasumber saya mau bertanya pandangan jenengan ketika mendengar 3 kata ini, mahasiswa, organisasi, dan politik. Pripun? Semoga mungkin dari rekan Udin dulu. Mahasiswa, organisasi, dan politik. Ada dannya? Ini tidak makna mahasiswa, organisasi, politik. Nah ini kalau nggak ada dannya kan saya memaknainya juga berbeda. Ada dannya ya? Titipan dari seseorang ada dannya. Kalau waktu saya dulu kuliah itu istilahnya mahasiswa itu agen of change. Iya, ya. Agen merubah dirinya sendiri saja belum tentu mampu ya. Apalagi mau menjadi perubahan bagi bangsa dan negara. Jadi mahasiswa, organisasi, dan politik itu elemen yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Mahasiswa tanpa berorganisasi pasti akan lemah dalam berjejaring. Organisasi tanpa mahasiswa tidak akan hidup karena yang mengisi adalah mahasiswa. Politik
tanpa dilihat oleh mahasiswa dan organisasi, maka dia akan sewenang-wenang. Mungkin itulah. Jadi hati-hati dengan politik, hati-hati dengan organisasi. Tetaplah menjadi mahasiswa yang sempurna ya. Sempurna itu bukan kupu-kupu, kuliah pulang dengan kondisi geografis UNU yang notabene mahasiswanya duduk ya, TP. Nah, ini harus ada pengelolaan diri yang berbeda. Kalau di Malang itu banyak yang kos ya wis duit wis ono, tempat tinggal ya wis ono, terus kemudian mangan ya wis ono, kayak tuku ya. Fokus organisasi, fokus akademis. Tapi kalau di Blitar, apalagi khususnya di UNU, mulai ke koma kon ngewangi derep, cek kon ngombe kasur gitu ya. Cek kon ngewangi masak sing mbak ya. Kemudian lu kesel, wis tak kuliah tok. Ini harus ada pengelolaan manajemen diri yang berbeda dengan organisasi, dengan kampus-kampus yang lain ya. Itu kalau enggak, waduh sama rugi, serius rugi. Kalau tidak dimanfaatkan peluang-peluang NU yang lagi in-innya ini, lagi masa-masa emasnya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ada dua buku. Nanti nggak tahu nanti yang menyerahkan moderator. Ini ada dua buku nanti yang nggak tahu itu tulisannya saya ya, tulisan saya. Biar nanti teman moderator yang akan bagian siapa yang pantas untuk mendapatkan ya. Atau moderator sama masnya itu ya, moderator sama itu ya. Jadi kalau ingin baca silahkan dibaca, kalau dibujuk boleh ya. Tapi yang punya mbaknya gitu ya. Iya. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mahasiswa, organisasi, politik. Kalau saya sambungkan dengan temanya alterasi ya, berkembang kan artinya metamorfosis ya, nggak jelas ini. Kemarin yang kalian melihat oh bisa alterasi, ada PKP itu alterasi, langsung aja metamorfosis gitu ya. Alterasi kan lebih ke sains banget. Tahunya saya nampak apa? Jadi terasi. Alterasi itu sains banget gitu ya. Jadi kayak ngomong PKP, mohon maaf ya yang jurusannya esak ya. Alterasi itu enggak. Kalau ngomong sains, ada PKP itu kan lebih ke sosial ya sebenarnya. Jadi nanti pembelajaran, kemudian dengan keberkam dan apa dengan LAKBT ya, LAKBT. Jadi seperti ini, mau mahasiswa yang aktif di organisasi dan punya angan-angan untuk berpolitik gitu ya, maksud saya. Jadi mohon terkait PKPT khususnya memimpin para pemimpinnya. Mohon maaf bagi yang dari Ujida ya, salam nanti ke rekan Habib di Sidoarjo. Jadi gak usah takut untuk melahirkan atau bahkan sekedar berdiskusi tentang apa yang diangan-angankan oleh sampean semua. Perlu sama ketahui bahwasanya isu yang baru saja sudah selesai 4.0 itu ya, itu sudah dikatakan oleh Habibie pada tahun 99. Jadi 99 Habibie sudah mengatakan 4.0. Lagi dibahas rantingnya 2019. Jadi sudah berapa? 20 tahun. Ya. 20 tahun kan? Berapa? 20 tahun kan? 99 sampai 20 tahun baru dibahas. Sedangkan Habibie itu sudah membahas 4.0 di 99 sampai pada dia diturunkan. Karena nggak nutup untuk yang dipimpin oleh Habibie saat itu. Nggak usah takut untuk melahirkan atau menentukan ide yang gila. Soekarno meninggalkan apa? Kemerdekaan Republik. Soeharto meninggalkan apa? Reformasi dan pembangunan ya. Sangat ya, infrastruktur ya, infrastruktur sangat besar saja. Habibie meninggalkan 4.0 yang meskipun dibahas masih 2019.
Gus Dur meninggalkan hubungan-hubungan baik dengan negara-negara yang saat itu tidak pro dengan Indonesia. Megawati meninggalkan Soekarnoisme yang sampai saat ini masih terpupuk. SBY meninggalkan demokrasi yang sangat baik di Indonesia. Ya Jokowi sampai yang sendiri sekarang. Jadi jangan takut. Kalau boleh saya minta konfirmasi itu tunda. Saya belum merasakan rekan Ruben meninggalkan apa untuk PKP Timur Blitar. Rekan siapa? IPP-nya? Husnul. Dia nggak mau mengkoreksi rekan Alwi sama rekan Talinda. Dia sudah meninggalkan kemerdekaan untuk PKPT di Blitar. Jadi itu. Kalau saya cerita ya. Sejak tahun 2005 PC Ibnu Blitar itu sudah tidak berani mengatakan berpolitik. Saya masih ingat tahun 2018 di warung kopi Pom Talun kan. Saya bercengkrama, curhat, kemudian ngobrol-ngobrol sama sahabat dekat saya. Apa mungkin ya sebenarnya diriku jadi ini yang berbau politik, dan saya buktikan sampai sekarang. Saya 3 angkatan di PC 2013, 15, 16, 17, 17, 19. Sahabat saya 2015, 2017, 2017, 2019. Dari 2 periode yang saya jalankan dengan sahabat saya, cuma saya dan dia yang sekarang masuk di dalam ranah politik, yang berani menjadi struktur partai, yang struktur partai yang berbeda. Makanya saya katakan dia itu saingan saya sampai sekarang. Padahal sahabat terdekat saya, sangat dekat saya. Bahkan dia itu sudah mungkin orang tua saya itu, terutama bapak saya, itu lebih menganggap anak dia daripada saya dianggap anaknya. Jangan dikira sahabat itu tidak bisa dipesaing. Bapaknya aja diambil kan. Soekarno Hatta itu sahabat sangat karib, sangat dekat. Tapi apa intinya? Bersaing kan? Subhanallah dengan Soeharto, orang apa dekatnya? Saling melengkapi dia. Akhirnya saling bantai. Bersaing ini ya, nama profesional ya. Iya enggak? Habibie, Amin Rais dan halaknya semua dekat. Gus Dur dengan Megawati dekat apa? Wakilnya. Dengan teraknya Mbah Hasim sama Soekarno kemudian digandeng menjadi presiden dan wakilnya. Endingnya apa? Juga seperti itu. Jadi nggak apa-apa di dalam sebuah organisasi, terutama kalau dannya ini saya hapus ya, organisasi politik. Sahabat di sahabat. Ketika di dalam sudah masuk dalam organisasi politik, ya profesional, sama politik. Ngomong mahasiswa jangan takut memunculkan ide. Contohnya tadi, kurang apa sih inteleknya Habibie? Kurang apa? Diambil Jerman. Dia saat orang-orang Indonesia itu masih membahas reformasi, kemudian pelengser dan lain-lain, gitu ya. Habibie dengan PD-nya sudah mengatakan Indonesia ini di bawah ke arah tadi yang sudah saya katakan, revolusi industri 4.0. Jangan takut, gak usah wedi. Kamu sudah tinggal apa? Ben, negara beda. Minimal sampai sudah meninggalkan sebuah jejak yang bisa
diteruskan oleh teman-teman. Saya pribadi ketika memimpin kemarin ya, memimpin di Ibnu Khalil Blitar, tentangan sangat banyak, bukan dari teman-teman, bukan hanya dari teman-teman, dari pembina saya, senior saya, orang yang mengkader dulu saya di Ibnu. Kui kleru, mimpin Ibnu, nggak menunggu jangan mimpin Ibnu. Cuma saya nggak ingin Ibnu itu monoton, kader Ibnu itu monoton. 3 angkatan yang saya alami di PC itu hampir semuanya mengarah ke, mohon maaf ya, guru. Karena yang lain belum ada. Saya hanya ingin meninggalkan bahwasanya Ibnu itu enggak hanya seperti itu. Ya, bahwasanya kader di Ibnu itu kelak bukan hanya sebatas itu jadinya. Jadi paham ya? Enggak menonton di situ. Jadi saya maklum ketika PC itu saya sudah selesai, kemudian penerus yang menjadi pimpinan sekarang di PC itu banyak hal yang harus mereka benahi dari segi internal di PC maupun eksternal di PC. Karena memang kemarin saya belum tahu saat memimpin itu untuk menerobos bahwasanya angan-angan saya saat itu egois, angan-anganku gak ngene iki tok nang ibu. Arek yo ngene barang. Kalau ngomong politik ya, terus saya saat itu sudah sangat terkait dengan politik, entah itu kebetulan atau tidak, mungkin juga sudah ditakdirkan. Sahabat saya yang tadi juga terkait seperti itu. Dan alhamdulillahnya, mungkin per detik ini ya, sampai dengan hari ini saya masih berbeda. Mohon maaf ya, saya contoh ya, partai. Saya di PKB, dia di Gerindra. Toh, tapi ini anehnya, di saat teman-teman angkatan saya yang sibuk mengatakan, alah Gerindra ini, soalnya alah PKB ini, saya ngopi santai-santai aja dengan dia. Sebelum dia menikah, saya di rumahnya biasa. Bahkan itu sampai beliau nyapa Asmuni itu, nyapa Sulika, iki gak perlu gini. Mergaudin kan ini pola buat itu Pak. Sedikit itu. Jadi memang bentuk profesional dalam organisasi itu penting. Kalau mahasiswa jangan takut membuat ide, ngomong organisasi profesional, apalagi politik. Ide juga harus, profesional juga wajib. Entah nanti silahkan sampean gabungkan ketika ngomong politik kampus. Saya tidak mau lagi mengarahkan. Karena kenapa? Sampean semua itu sudah, kalau ngomong politik kampus ya, sudah nggak usah diberi arahan banyak-banyak lagi. Dibuktikan kemarin sudah PKB kan berani maju. Iya, meskipun yang maju PP-nya lah ya, PP-nya nggak berani. Oh KPT berani. Oh gitu. Sudah itu dari saya. Adanya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat belajar berjuang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan terkait
mahasiswa, organisasi dan politik. Seru. Karena seperti yang dilihat tempo hari lalu saya membuat instastory. Sebenarnya saya di depan ini hanya akan mengatakan saya setuju dengan yang disampaikan rekan Udin dan yang disampaikan rekan Ija sangat benar. Selamat belajar berjuang dan bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi dong untuk narasumber kita pada siang hari ini. Ya, jadi saya pikir apa yang disampaikan beliau-beliau hari ini itu banyak sekali poinnya kalau jenengan bisa mengembangkan sendiri. Meskipun beberapa yang disampaikan itu hanya secuil dari ilmu-ilmu dari beliau-beliau ini. Kalau mungkin mau menggali lebih dalam, menggali lebih dalam, bisa mengajak ngopi beliau-beliau ini. Tapi kalau untuk rekan Udin agak jangan sering-sering diajak ngopi ya, karena kan tadi udah berpindah status jadi itu mulai dari Kalau mau ngopi nggak apa, ngopi aja. oh iya Dan teman-teman kalau ada tugas di Surabaya kontak aja saya. Saya domisili di Surabaya sementara. keren deh. Kalau rekan Rizal domisili di mana? Tetap di Blitar atau oh di Gedong, dekat ya berarti. Rekan dekat. Jauh, agak jauh. Pantesan. Tapi ya nggak apa. Oke, jadi pembahasan pada hari ini selain membahas sejarah dari PKPT, tapi juga implementasi kita sebagai kader PKPT di kampus maupun ketika kita berhadapan dengan organisasi mahasiswa yang lain, bahwasanya kita itu bukan saingan dalam hal yang cuma kayak keluar-keluar dan gotok-gotokan, demo-demo dan kayak itu, tapi kita persaingan kualitas dan kuantitas, dan juga menjadi kader yang profesionalitas dimanapun tempatnya nanti. Mungkin cukup itu saja dari saya selaku moderator. Mohon undur diri, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Siapa kita?